Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga masih diberi kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator yaitu Hafiz Fauzan dari kelompok 8 akan mempersembahkan atau mempresentasikan secara singkat mengenai topik yang akan saya bahas, yakni sejarah peradaban Islam di Kerajaan Turki Utsmani. Di mana presentasi ini akan memiliki tujuan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua mengenai seperti apa sih Kerajaan Turki Utsmani itu, serta memberikan informasi dan wawasan juga kepada kalian semua, termasuk saya juga, agar memberikan wawasan yang baru kepada kita sehingga sehingga kami yakin presentasi ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita mulai presentasi ini, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, di mana saya akan sangat menghargai pada kalian apabila kalian bertanya di presentasi kami nantinya setelah dipresentasikan. Tanpa banyak basa-basi, marilah kita langsung akan mulai presentasi ini dan kalian akan memberikan tanggapan nanti di akhir ya pas selesai presentasi. Dan saya akan memperkenalkan pembicara pertama kami, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu mengenai siapa saja anggota kelompok 8. Yakni ada 2 orang. Yang pertama itu adalah Dafa Izul Haq dengan NIM 1110 dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Hafiz Fauzan dengan NIM 117. Singkat saja, marilah kita akan mempresentasikan mengenai sejarah peradaban Islam Kerajaan Turki Utsmani. Nah, dalam bahasan kali ini sebelum ke topik utama, di sini saya akan membeberkan sedikit konteks yang akan saya bahas, yaitu ada 4 konteks, di mana yang pertama itu awal mula kerajaan Turki Utsmani itu sendiri, terus ada kedua fasenya, terus yang ketiga itu mengenai masa kejayaan, dan keempat itu mengenai masa kemundurannya. Baiklah, langsung kita ke awal mula berdirinya kerajaan Turki Utsmani, yakni pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Berarti pendiri kerajaan ini adalah emang asli dari bangsa mereka ya teman-teman. Di mana bangsa Turki ini mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Nah, berarti kerajaan ini adalah kerajaan yang cukup atau sangat bertahan lama ya, sampai 3 abad lamanya. Dan mereka pindah ke Turkmenistan, kemudian Persia dan Irak. Nah, Persia dan Irak benar. Nah, kenapa mereka pindah? Ntar saya akan bahas di bawahnya ya. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi ketika mereka menetap di Asia Tengah. Nah, ketika masih di daerah utara negeri Cina dan daerah Mongol, mereka nih mendapat tekanan dari serangan-serangan tentara Mongol pada abad ke-13. Nah, barulah mereka melarikan diri ke daerah barat agar mereka tuh mendapatkan tempat aman, di mana mereka tuh mencari tempat di pegunungan di tengah-tengah saudara mereka, yakni orang-orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk, yaitu yang pada saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Atas bantuan mereka, Sultan Alauddin II mendapat kemenangan. Dan pemimpin mereka pertama, yakni Ertugrul, meninggal pada 1289 Masehi. Dan di mana kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Nah, setelah Ertugrul meninggal, kekuasaan ini kosong. Jadi mereka bingung siapa yang bakal meneruskan kekuasaan Ertugrul ya. Akhirnya mereka menunjuk putranya Ertugrul sendiri yaitu Utsman, yang nama panjangnya adalah Utsman bin Ertugrul. Dan inilah pertama kali orang yang dianggap mendirikan kerajaan Utsmani. Dan Ertugrul dan Utsman ini
Dia itu memiliki gelar tersendiri ya, yaitu gelar Padishah Al-Utsmani yang artinya adalah kerajaan besar keluarga Ottoman. Terus yang kedua mengenai fase-fase. Yang pertama adalah fase 1, perintisan kekuasaan dan kelahiran kerajaan Turki Utsmani pada masa Ertugrul. Nah, fase 1 ini masih kekuasaannya baru dirintis ya, belum terbentuk kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Ini pada masa kepemimpinan Ertugrul. Terus yaitu fase 2, pendiri Kesultanan Utsmaniyah Turki Utsmani tahun 1299 sampai 1402 sebelum Masehi pada masa Sultan Utsman I. Nah, disinilah baru awal mula berdirinya kerajaan Turki Utsmani yang didirikan oleh Kesultanan Utsman itu sendiri, yang mendapatkan gelar tadi ya teman-teman yang di atas yang saya bacakan. Terus yang fase ketiga adalah kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1413 sampai 1453 Masehi pada masa Sultan Muhammad I. Fase keempat, perkembangan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1453 sampai 1683 Masehi pada masa Muhammad II atau Al-Fatih. Nah, di sini tuh perkembangannya gimana? Perkembangannya itu mereka tuh berhasil menaklukkan, kalian udah tahu lah pasti ya Al-Fatih. Mereka tuh berhasil menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Nah, inilah ekspansi wilayah paling sukses, eh, paling manjur ya, yaitu di sekitaran 1453, yakni pada masa kepemimpinan Muhammad II atau Al-Fatih. Terus fase kelima, stagnasi Kesultanan Utsmaniyah tahun 1683-1827 Masehi pada masa Sultan Sulaiman II. Terus fase ke-6 ada kemunduran Kesultanan Utsmaniyah tahun 1827-1908 Masehi pada masa Sultan Majid I. Terus fase ke-7 pembubaran Kesultanan Utsmaniyah tahun 1908 sampai 1919 pada masa Sultan Muhammad V Rashid. Fase 8 pembagian Kesultanan Utsmaniyah tahun 1918 sampai 1922 Masehi pada masa Muhammad VI Wahidin. Fase ke-9 kekhalifahan Republik tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Nah, pada masa Abdul Majid II. Nah, di fase ke-9 ini sudah tidak berbentuk kerajaan lagi ya, di mana berubah dari bercorak kerajaan, yakni berubah ke kekhalifahan Republik. Baik, saya akan lanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah masa kejayaan Turki Utsmani. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani meraih puncak kejayaannya. Antara lain dari bidang kemiliteran dan pemerintahan, ilmu pengetahuan dan budaya, dan keagamaan. Pada bidang kemiliteran dan pemerintahan, para pemimpin atau raja kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Bangsa non-Turki dimasukkan ke militer, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inki Syariah. Pasukan inilah yang dapat merubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negara-negara non-Muslim. Faktor utama pendorong kemajuan Turki Utsmani di bidang kemiliteran ini adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri, yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh pada peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium,
dan Arab. Orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin dengan kebudayaan. Bagaimanapun, sebelumnya mereka adalah orang nomaden yang berpindah-pindah, yang mereka hidup di dataran Asia Tengah. Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka tidak terlihat begitu menonjol. Dalam bidang keagamaan, agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Thorikot berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama, dan beliau mempunyai wewenang dalam memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal. Di antaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri, dan ada beberapa faktor-faktor lain. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang pertama adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman, sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Tampaknya penguasa Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi tanpa mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh, dan sebagian berusaha melepaskan diri. Faktor selanjutnya adalah heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, dan negara lain, maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, kerajaan Utsmani pasca Sultan Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus. Ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang berkuasa pada saat itu sangat lemah dan mempunyai perangai yang jelek. Selanjutnya, kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. Faktor selanjutnya adalah pemberontakan tentara Jenisari. Pemberontakan Jenisari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Pada masa belakangan, pihak Jenisari tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi. Keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang mengakibatkan adanya pemberontakan-pemberontakan. Selanjutnya, merosotnya ekonomi. Akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus, maka biaya pun semakin membengkak. Sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga
perekonomian kerajaan Turki pun merosot. Faktor selanjutnya, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan sehingga keduanya dapat dibutuhkan dalam kehidupan. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi ini karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Utsmani tidak sanggup untuk menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Demikianlah presentasi kami kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.